Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan pertemuan ke-13 yaitu kewirausahaan dengan prodi geomatika, di mana topik pertemuan 13 ini adalah tentang menemukan gagasan dan peluang usaha oleh saya sendiri. Di dalam gagasan dan menemukan usaha tersebut, di dalamnya adalah menemukan ide usaha, memformulasikan tujuan usaha, analisis kelayakan usaha, aspek organisasi yang ada di dalam, analisis kelayakan usaha, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan. Adapun tahap-tahap merintis usaha baru, hal ini dapat dilakukan, yang nantinya akan mengambil sebuah keputusan di mana kita akan dapat melaksanakannya atau tidak dapat melaksanakannya. Dengan hal demikian, intinya adalah menemukan ide usaha dulu, memformulasikannya, atau dikatakan sebagai proyeksi bisnis. Kita bisa memproyeksikan sebuah bisnis dengan melihat nantinya kelayakan usaha kita, baik di barang ataupun jasa. Peluang bisnis itu bisa dilihat dari adanya permintaan yang sudah jelas, permintaan yang belum jelas, sehingga nanti akan keluar variabel supply sudah jelas dan supply belum jelas, sehingga nanti keduanya ini akan menemukan peluang dan menciptakan peluang. Ketika nanti adanya supply sudah jelas tetapi permintaan sudah jelas, maka pengakuan kesempatan, jadi adanya sebuah kesempatan untuk mengaku dengan adanya usaha tersebut. Ketika supply sudah jelas, permintaan belum jelas, maka pencarian kesempatan, hanya bisa mencari kesempatan bagaimana peluang bisnis ini bisa kita dapatkan. Lalu ketika supply belum jelas dengan permintaan yang sudah jelas, maka kita bisa menemukan sebuah peluang dalam bisnis. Tetapi ketika supply belum jelas dan permintaan belum jelas, maka kita harus menciptakan peluangnya sehingga supply nanti akan menjadi jelas dan permintaannya akan menjadi jelas. Kira-kira seperti itu. Lalu peluang terbentuk dari permintaan ataupun demand dan penawaran ataupun supply terdiri dari 4. Yang pertama yaitu peluang yang sudah dikenali ataupun disebut opportunity recognition. Yang kedua adalah peluang yang belum dikenali dan perlu dicari, biasa disebut opportunity seeking. Yang ketiga adalah peluang yang sudah dikenali dan perlu diungkapkan ataupun opportunity discovery. Yang keempat terakhir adalah peluang yang belum dikenali, opportunity creating. Jadi ketika peluang yang belum dikenali ini, maka kita akan membuat sebuah peluang. Ketika belum dikenali, maka kita akan mengenali peluangnya. Nah, yang tadi saya katakan, kita lihat dulu supply-nya sudah jelas gitu ya. Lalu akan muncul peluangnya seperti apa dan pasar seperti apa. Dalam hal tersebut, terdapat seleksi gagasan. Carilah gagasan atau ide bisnis sebanyak mungkin, lebih dari 10 gagasan melalui survei kebutuhan dan keinginan di sekitar kampus. Ini ketika kita masih kelas kampus ataupun masih mencoba usaha kecil di kampus. Ketika kita sudah masuk di daerah sekitar rumah kita ataupun daerah memang benar-benar daerah bisnis ataupun pedagang, dan ini misalnya kita di kawasan proyek ataupun kita usaha jasa, maka kita akan melihat survei kebutuhan di bidang jasa ini apa yang dipentingkan. Nah, sehingga kita bisa menciptakan peluang kita, menantapkan soft skill kita, hard skill kita, dan memperbanyak sertifikasi kompetensi kita. Lalu sempurnakan dengan melakukan observasi kepada keluarga atau teman yang menjalankan bisnis yang sesuai dengan peluang bisnis ditemukan. Kita harus banyak melakukan diskusi yang dikatakan adalah dalam sebuah proses seleksi gagasan. Seleksi yang kedua adalah pilih 10 gagasan yang paling mungkin ataupun possible. Jadi ini adalah melihat peluang yang ada di sekitar, lalu gagasan yang paling mungkin didasarkan atas kesesuaian ide bisnis dengan keahlian, latar belakang pendidikan atau pengalaman dan hobi kita. Jadi sesuai passion kita, sesuai kenyamanan, sehingga kita dapat melakukan usaha secara enjoyable. Seleksi ketiga, pilih 5 gagasan yang paling murah ataupun low cost. Ini bicara tentang barang modalnya nanti, dan ini akan bicara tentang namanya modalnya kita banyak atau sedikitnya. Lalu ide bisnis yang murah didasarkan atas kemampuan modal yang dimiliki. Jadi melihat kemampuan kita sendiri, jangan dipaksakan, baik modal sendiri ataupun modal pinjaman yang kita peroleh. Seleksi terakhir adalah pilih satu gagasan terbaik, the best to the best, yang akan dibuat rencana usaha ataupun di sebuah business plan yang tadi saya katakan akan menjadi sebuah proyeksi bisnis ke depannya. Lalu pemilihan didasarkan pada aspek organisasi, pemasaran, produksi, dan keuangan. Dan jangan lupa juga
kita melihat yaitu supply-nya ataupun demand. Aspek pemasaran itu adalah permintaan, di mana di dalamnya terdapat jenis barang ataupun jasa yang dijual, keunggulan produk dibanding pesaing, target pembeli, kelas pembeli, daerah penjualan, kota dan negara tergantung letak geografis, lokasi penjualan, jumlah penduduk target pembeli, usia target pembeli, pendapatan target, potensi pembeli, dan penjualan per bulan ataupun per tahun dalam rupiah. Lalu adanya penawaran, nama-nama pesaing utama, keunggulan pesaing, penjualan pesaing per bulan dan per tahun dalam rupiah, nama bentuk dan jumlahnya, penjualan produk per bulan dan per tahun dalam rupiah, pertumbuhan permintaan berdasarkan pertumbuhan produk penduduk, pertumbuhan penawaran berdasarkan pertumbuhan ekonomi, persentasenya, pertumbuhan penjualan dalam persentase, bauran pemasaran ataupun produk price place promotion, biaya distribusi atau place dan promosi dalam rupiah. Lalu aspek produksi, adanya tanah dan bangunan, mesin dan peralatan, inventaris kantor dan ATK, kendaraan, kontrak dibayar muka, biaya sewa, bahan baku, upah tenaga produksi, biaya umum dan tata letak bangunan. Aspek dalam keuangan itu ada 4, yaitu biaya pengembangan, rugi laba, arus kas dan neraca, ini sangat penting. Lalu setelah kita bahas tentang sangat penting dalam aspek keuangan, kita harus bisa memproyeksikan ataupun menggambarkan biaya pengembangan kita seperti apa ke depannya seiring dengan namanya proyeksi bisnis kita. Lalu rugi laba ini harus kita hitung secara detail sehingga kita dapat mengetahui usaha kita itu dalam kondisi yaitu mendapatkan rugi ataupun laba. Arus kas ini harus jelas karena kita akan menghitung keuangan kita masuk dan keluarnya dan juga dalam perhitungan pajak nanti ke depannya. Dan neraca ini juga sangat penting untuk menghitung aset dan lain-lain. Oke, di sini ada tugas dan latihan. Mohon dikerjakan di rumah masing-masing. Yang pertama yaitu menemukan gagasan bisnis. Coba Anda temukan gagasan bisnis di kelas kampus, di kelas lingkungan rumah Anda, ataupun di mana saja sesuai dengan hobi dan passion Anda. Dan kedua, kumpulkan sebanyak mungkin gagasan bisnis yang bisa didirikan. Yang pertama yaitu di jaringan keluarga, jaringan teman, keahlian Anda, 4 hobi Anda, dan kombinasi di atas. Jadi bagaimana Anda meramukannya saja menjadi 5 poin ini ataupun 4 poin menjadi 1 poin nantinya. Oke, assignment akan saya buatkan di learning dan selalu mengerjakan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Cukup sekian perkuliahan kewirausahaan kali ini dalam pertemuan 13. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Sampai jumpa minggu depan lagi.